Pemirsa, seperti apa sosok almarhum Syekh Ali Jaber? Saat ini kami sudah terhubung dengan Ustadz Yusuf Mansur yang merupakan sahabat dekat almarhum Syekh Ali Jaber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz Yusuf Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ustadz Yusuf, kami juga menyampaikan turut berduka cita ada kehilangan sosok sahabat yang begitu dekat nampaknya ya dengan almarhum. Oh, dekat banget, dekat sekali. Ya, sebelum mungkin kami ingin menanyakan seperti apa sosok almarhum di mata seorang Ustadz Yusuf Mansur. Tadi Pak Ustadz juga mengikuti prosesi dari rumah duka sampai sholat jenazah sampai dimakamkan. Boleh diceritakan tadi bagaimana selama prosesi ini berjalan? Iya, pertama saya mengapresiasi dulu jamaah, ya, pencintanya Syekh Ali dan masyarakat yang mematuhi, mendengarkan seruan untuk tidak ke rumah sakit, tidak ke rumah duka, dan tidak ke pemakaman. Jadi alhamdulillah bisa menghindari kerumunan yang berlebihan. Jadi saya terima kasih dulu sebelumnya nih, juga barangkali mewakili pemerintah kota Tangerang, Kapolres Tangerang dan Dim Tangerang dan gugus Covid di sini maupun di Jakarta Pusat, ya, Kapolres Jakarta Pusat dan Dim Pusat yang udah luar biasa tadi menjaga supaya protokol safety-nya benar-benar tetap terjaga. Tapi kecintaan ini juga jangan menghalangi kita untuk berdoa, mendoakan Syekh Ali dan menyolatkan gaib di masjid dan di musola masing-masing. Syekh Ali ini sosok yang kalau kita lihat peristiwa kemarin itu loh, yang dia ditusuk pakai pisau itu kan, Indonesia melihat kan bagaimana Syekh Ali tetap tenang. Beliau malah menyelamatkan yang menusuk dari amukan massa dan kemudian benar-benar memaafkan. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada cacian, tidak ada makian, tidak ada sumpah serapah, tidak ada laknat atasnya. Sehingga Indonesia ngelihat dan belajar gitu. Oh, Syekh Ali Masya Allah bisa begitu ya, bisa maafin orang ya. Padahal udah nusuk loh. Kalau mau dijeburin ke penjara, polisi apa bisa gitu. Tapi jamaah melihat, nah itu salah satu kemuliaan ahlul Quran. Salah satu kemuliaan orang yang menghafalkan Quran. Orang yang kemudian isinya Quran. Ya, sifatnya Rahman, sifatnya Rahim, mengasihi, menyayangi. Itulah Syekh Ali. Nggak boleh ngelihat orang tuh susah gitu, bantu aja. Syekh Ali tuh nggak punya rumah loh di Indonesia. Ya, kalau ada villa apa semua yang dikabarin itu buat dakwah, nggak ada cerita buat dia. Kemudian ada apa yang dia tinggalin tuh, Masya Allah, ini semua buat agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Ali adalah orang yang ilmunya tinggi, luas, banyak, dalam, tapi orangnya humble gitu, ya, orangnya rendah hati gitu. Dan kita kalau ngelihat dia tuh bawaannya seneng gitu, ya deket aja tuh demen gitu, bahagia gitu, nenangin, ngademin, nyamanin, bikin tentrem. Wah, itu dia luar biasa lah Syekh Ali sosoknya, Masya Allah. Kita berduka karena untuk menghasilkan orang seperti Syekh Ali dan para alim ulama tentu perjalanannya enggak mudah, perjalanan panjang. Jadi ini bukan cuma kedukaan kita hilangnya seorang Syekh Ali, tapi kedukaan kita memang bertambahnya lagi sosok ulama yang kemudian meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita masih bisa mengkader lebih banyak lagi Syekh Ali yang baru insya Allah buat Indonesia dan buat dunia. Demikian, Mbak. Pak Ustadz, selama mungkin berteman dengan Syekh Ali Jaber, sering ngobrol-ngobrol dengan Syekh Ali Jaber, pesan apa yang selalu disampaikan kepada Pak Ustadz dan juga teman-teman Pak Ustadz? Beliau ke saya tuh selalu menasihatkan begini, yang semangat, yang sabar gitu. Semangat, yang sabar. Pokoknya kalau ada ujian di situ naikkan tingkat, kalau ada ujian di situ kemudian menaikkan derajat. Itu yang selalu beliau sampaikan kepada saya, karena beliau tahu saya banyak menghadapi tantangan, banyak menghadapi juga ya masalah dan kesulitan itu. Jadi beliau selalu memotivasi dengan memberikan ayat-ayat Quran, mengingatkan saya tentang ayat-ayat Quran, tentang ujian, hadis-hadis gitu ya. Idza ahabballahu ibtala. Itu yang selalu disampaikan. Kalau Allah kemudian mencintai seseorang, maka Allah akan mengujinya. Selalu itu yang dia sampaikan. Kemudian dia banyak mengutarakan impian dan cita-citanya. Pokoknya pengen mencetak berjuta-juta penghafal Quran di Indonesia. Dan itu dibuktikan dengan
dari mulai awal beliau itu kembali ke tanah air. Beliau lahirnya di Indonesia loh, jangan salah. Lahirnya di Lombok, jangan salah loh, di NTB. Jadi beliau ini lahirnya di sini, wulida fi Indonesia. Nah, beliau ketika kembali kemari dibuktikan sampai hari ini perjuangannya adalah di dunia Quran, di dunia tahfiz dan pendidikan Quran. Demikian. Dan Pak Ustadz, Syekh Ali Jaber ini dimakamkan di pondok pesantren milik Pak Ustadz ya. Kalau berkenan mungkin boleh diceritakan apa alasan keluarga? Bukan milik umat. Apa akhirnya alasan dari keluarga ini akhirnya? Iya, saya juga kaget ya pas di rumah sakit. Iya, baik. Pas di rumah sakit saya kaget. Ya, kan saya dari pagi di sana. Kaget ketika dikabarin bahwa keluarga, kata saya Muhammad lewat Iskandar itu kan udah mau mandiin jenazah tuh, bilang keluarga milih Darul Quran sebagai pemakamannya Syekh Ali gitu, sebagai tempat peristirahatannya terakhir Syekh Ali gitu. Terus saya bilang, wah Masya Allah, serius ini, apa alasannya? Karena itu rumahnya, rumah Syekh Ali di situ. Kami pertama-tama di situ di Darul Quran, kami mencintai Darul Quran. Kami berjuang bersama Darul Quran. Jadi ya Syekh Ali pantaslah ada di sana. Plus kalau di sana kan banyak penghafal Quran, lagi belajar Quran, lagi ngajar Quran. Jadi Syekh Ali biar bersama-sama para penghafal Quran dan para pengajar Quran dan para pembelajar Quran. Yang berikutnya adalah kata beliau bahwa Syekh Ali ini mencintai gitu ya, mencintai Ustadz gitu kan. Mencintai ente. Mencintai saya katanya. Emang dia tuh udah kayak dianggap anak sama ibu juga gitu. Ibu saya ya, ibu saya duluan meninggal dunia. Saya Muhammad waktu kemudian ibu saya meninggal ikut makamin juga, saya Ali juga. Jadi sekarang kayak gantian itu, dan dimakaminnya di belakang makam ibu percis gitu. Masya Allah. Gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz jadi atas ini kehormatan waktunya. Kemuliaan buat kami Darul Quran. Dan baik, buat di tengah kota dukanya, Tangerang. terima kasih telah menyempatkan waktu bersama kami di iNews Sore untuk menyampaikan pesan-pesan yang selalu juga disampaikan kepada Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Pemirsa, Syekh Ali Jaber resmi menjadi warga negara Indonesia setelah 5 tahun berdakwah di tanah air. Sebelum meninggal, almarhum sempat menyatakan ingin dimakamkan di Indonesia. Ali Saleh Muhammad Ali Jaber atau lebih dikenal Syekh Ali Jaber lahir di Madinah 3 Februari 1976. Ali Jaber merupakan sulung dari 12 bersaudara. Sejak kecil ia mendapat bimbingan agama dari ayahnya yang merupakan penceramah agama. Ali Jaber menjalani pendidikan formal ibtidaiyah hingga aliyah di Madinah, Arab Saudi. Usai lulus sekolah menengah, ia melanjutkan pendidikan khusus pendalaman Al-Quran pada tokoh dan ulama ternama di Arab Saudi. Selama di Madinah, Ali Jaber aktif sebagai guru hafalan Al-Quran di Masjid Nabawi dan menjadi imam sholat di salah satu masjid di kota Madinah. Sejak 2008, Syekh Ali Jaber mulai berdakwah di Indonesia. Ali Jaber menikah dengan Umi Nadia, wanita asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hadirnya Ali Jaber mendapat sambutan baik masyarakat karena dakwahnya yang menyejukkan, penyampaian ayat Al-Quran dan hadis yang sangat rinci dan detil. Tahun 2012, ketulusan berdakwah membuatnya dianugerahi kewarganegaraan oleh Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk menyiarkan Islam lebih efektif dan melahirkan para penghafal Al-Quran di Indonesia, Ali Jaber mendirikan kantor Yayasan Syekh Ali Jaber di Jakarta. Ali Jaber rutin mengisi acara di sejumlah stasiun televisi dan menjadi juri hafiz Indonesia di RCTI. Dalam sebuah wawancara, ia pernah menyatakan ingin dimakamkan di Indonesia. Syekh Ali pernah menyatakan siap mati dan dimakamkan di Indonesia. Apa yang membuat Syekh Ali begitu dalam mencintai Indonesia, Syekh? Sebenarnya semenjak saya berada di sini, tidak pernah menghadapi masalah sama orang Indonesia, cara menyambut dan disambut dengan baik, akhlak orang Indonesia luar biasa. Bahkan
banyak kejadian-kejadian yang berkesan di hati saya. Dan banyak hal kejadian perhatian dari jamaah, semangat dan girah Islam di Indonesia, bagaimana betul-betul mewujudkan kebersatuan Ahlus Sunnah wal Jamaah, membuat saya Semakin cinta dengan Indonesia. iya, semakin cinta dan Indonesia. Kini Syekh Ali Jaber berpulang. Lantunan ayat suci Al-Quran dikumandangkan dari pelosok negeri, mengantar kepergian Syekh Ali Jaber yang sudah mencetak ribuan tahfiz. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sekali lagi kami ungkapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Syekh Ali Jaber. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, namun jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan hadir program iNewsroom bersama Latif Sregar. Saya Stefani Patricia. Dan saya Wilson Purba, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana.